Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Milendra, NIM 18004, kelas A. Di sini saya akan memaparkan laporan tugas akhir APPL 2021 yang berjudul Aplikasi Toko Penjualan Alat Mendaki Online. Jadi langsung saja pada pembahasan yang pertama. Di sini diminta untuk memaparkan tugas yang sudah dibuat dari pertemuan 1 sampai 12. Di sini yang pertama yaitu pertemuan 1, di mana di sini diperintahkan untuk melakukan pendaftaran WAG dan pendaftaran GitLab. Di sini saya sudah mendaftarkan akun GitLab dan juga mendaftarkan WAG pada grup kelas APPL 2021 kelas A. Selanjutnya pada pertemuan 2A, di sini adalah pendaftaran judul aplikasi project. Pada kesempatan ini di sini saya mendaftarkan judul aplikasi yaitu aplikasi toko penjualan perlengkapan alat mendaki online, yang dimana sudah bertanda hijau, artinya sudah di ACC oleh dosen pengapu atau dosen daripada APPL 2021, yakni Pak Ali Termuji. Selanjutnya pertemuan 2B, di sini diminta untuk membuat diagram BPMN. Di samping ini merupakan diagram BPMN di mana terdapat diagram pembeli, sistem, dan admin. Pada proses bisnis ini sistem akan melakukan proses login, kemudian sistem akan menampilkan halaman penjualan, kemudian admin mendata barang, selanjutnya customer dapat memilih barang, kemudian customer dapat melakukan transaksi. Setelah itu sistem dapat mendata hasil pembelian, kemudian admin dapat melihat data pembelian dan admin mendata transaksi tersebut. Selanjutnya pertemuan 3, di mana di sini diminta untuk menganalisis kebutuhan fungsional. Pada analisis kebutuhan fungsional di sini terdapat login, merupakan fitur yang berfungsi untuk membagi hak akses pengguna sesuai dengan username dan password yang dimiliki. Selanjutnya umum, yaitu yang berisi tentang informasi tentang lokasi, cara pembelian, dan galeri produk. Untuk transaksi berisi fungsi, di mana ada keranjang belanja yang dapat mempermudah mengelola pesanan produk, jumlah harga, dan ada rincian pembeli juga. Administrasi admin berupa bantuan admin untuk mengelola data pesanan dan data produk atau data member. Kemudian di sini ada juga kebutuhan non fungsional, di mana adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut, yaitu bahasa pemrograman Java. Dalam hal ini menggunakan Java Developer Kit JDK 1.6 dan sistem operasinya Windows 10 64 bit, kemudian didukung dengan Exam dan StarWML. Selanjutnya yaitu pertemuan 4, di sini di mana diperintahkan untuk membuat use case diagram. Di sini terdapat use case diagram admin dan pengguna. Pada diagram admin di sini admin dapat login, kemudian admin dapat melakukan berbagai kondisi, di mana yang pertama adalah melihat data barang, melihat data pembelian, dan melihat data transaksi. Kemudian pengguna di sini dapat melakukan proses login terlebih dahulu. Ketika input login sudah masuk dan diregister benar, maka bisa langsung melihat barang yang diinginkan, kemudian
memilih barang yang diinginkan, lalu melakukan transaksi pembayaran. Selanjutnya pertemuan 5 dan 6 di sini diminta untuk menganalisis kebutuhan pengguna dan kebutuhan use case. Untuk kebutuhan penggunanya di sini berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, sistem ini dapat mempermudah pengguna dalam menjual produk dan pemasaran produk karena dapat menjangkau konsumen secara lebih luas. Selain itu, penjualan dengan menggunakan aplikasi online ini juga dapat mempermudah pembelian agar lebih leluasa dalam berbelanja tanpa terikat waktu. Kemudian selanjutnya ada tabel skenario di mana terdapat tabel pengelolaan persediaan barang. Di mana di sini aktornya yaitu admin, terus ada prakondisi dan post kondisi dan deskripsi. Selanjutnya pertemuan 8. Pada pertemuan 8 di sini diperintahkan untuk membuat diagram activity. Di mana di samping kiri ini ada diagram activity di mana ada terdapat customer, web, dan database. Pertemuan 9 yaitu kelas diagram. Di sini diperintahkan untuk membuat kelas diagram di mana di sini terdapat 3 kelas yaitu karyawan, pembeli, dan barang. Untuk pertemuan 10 di sini terdapat diperintahkan untuk memaparkan relasi kelas diagram. Di mana pada pertemuan 9 sudah dibuat kelas diagram dan selanjutnya hanya melakukan pembuatan relasi pada kelas diagram tersebut. Di sini untuk penjelasan alur diagramnya yaitu alur pertama, karyawan di sini dapat melihat langsung 2 kelas diagram di mana terdapat kelas barang dan kelas pembeli. Selanjutnya pembeli dapat melakukan pemrosesan pemesanan barang ketika sudah berhasil login dalam aplikasi. Pada kelas barang, admin atau karyawan dapat melakukan proses tambah dan edit barang. Selanjutnya pertemuan 11 yaitu sequence diagram. Pada pertemuan ini diminta untuk membuat sequence diagram. Berikut ini merupakan sequence diagramnya. Untuk penjelasan sequence diagramnya ini pada proses ini admin dapat login, kemudian jika sudah tervalidasi benar maka login akan berhasil. Selanjutnya jika sudah masuk, maka admin dapat melihat sistem pada aplikasi yang dimana sistem dapat menampilkan data persediaan barang. Jadi pada proses ini admin dapat melakukan login, kemudian setelah dia memasukkan username dan password dengan benar, maka sistem akan memvalidasi user dan password tersebut. Jika benar, maka dia dapat memasuki halaman aplikasi tersebut. Selanjutnya yang terakhir yaitu pertemuan 12 di mana di sini diminta untuk menghitung biaya estimasi pengembangan aplikasi. Pada tab aktor di sini untuk individual aktornya saya memasukkan pada kolom bagian kompleks yaitu terdapat admin dan pengguna, di mana pada tabel aktor summary-nya saya memasukkan pada tabel kompleks dengan jumlah number aktornya 2. Pada tabel use case di sini saya memasukkan number of use case-nya sebanyak 2 pada bagian use case point yang mana di situ terdapat use case point simple.
Ya, dengan hasil calculation UCP-nya sebanyak 10. Selanjutnya teknikal, di mana teknikal ini yang saya masukkan pada technical factor. Dapat kita lihat di sini distribusi sistem required-nya saya masukkan 2 sampai pada user trainingnya 3 dengan calculation TCP-nya sebesar 0,945. Untuk environmentalnya di sini pada calculation environmentalnya mendapatkan hasil sebanyak 1,04. Selanjutnya yaitu final calculation, di mana di sini mendapatkan di sini pada final calculation ini saya membuat work time-nya per day selama 8 jam per hari. Jadi untuk perkiraan cost per UCP-nya sebesar 275.000, maka didapatkan estimasinya sebesar 5,7181. Jadi seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.